Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan takdimi, sahibul hajah, Bapak Sinten Haji Rudi Maryanto, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di dalamnya Bapak Rudi Maryanto dalam rangka walimatul khitan. Hari ini Bapak Rudi punya hajat, dia menikah menghitankan putra cucunya ya, enggang paling asma Muhammad Ricci Hattawijaya. Ricci nopo Ricci? Oh, Ricci Wijaya. Muhammad Ricci Hattawijaya. Mudah-mudahan hajatipun Bapak Rudi Maryanto dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan, khususnya doa panjenengan, Mas Riki Hattawijaya, Muhammad Riki Hattawijaya menjadi anak yang soleh, amin. Menjadi anak yang barokah, amin. Menjadi kebanggaan kedua orang tuanya dan bisa memberikan manfaat kepada agama, bangsa dan negara, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya nanti akan mendapatkan syafaat beliau, syafaatul utma, syafaat yang besar, syafaat yang agung di hari kiamat nanti. Tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia bersama aku di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini adalah tatkala kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan kebaikan, kemudahan untuk melakukan ketaatan, kemudahan untuk melakukan amal soleh. Orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, ini adalah salah satu tanda Bapak, ini adalah salah satu tanda Ibu, bahwasanya orang itu ingin dijadikan oleh Allah hambanya yang baik. Ini adalah salah satu sinyal bahwasanya Allah ingin sekali mengangkat derajat orang itu. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Qalu wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala wafiqhu li'amalin salihin qabla mauti. Bila Allah ingin menjadikan seseorang hambanya yang baik, ingin mengangkat derajat seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Sahabat kemudian bertanya, Bapak Ibu, bagaimana dia beramal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah akan memberikan petunjuk baginya, Allah akan menggerakkan hatinya, memudahkan jalannya, meringankan kakinya agar dia beramal soleh sebelum meninggal. Oleh karena itu Bapak Ibu, semangat kebaikan yang hari ini ada dalam diri panjenengan, dalam diri kita, kalau bisa kita istiqomahkan, dan kalau perlu kita tingkatkan. Mohon maaf, panjenengan biasanya sholat jamaah 5 waktu di masjid napa mboten?
Di musola tercinta kita napa mboten? Kalau misalnya panjenengan jamaah di musola kita tercinta yang hanya maghrib, isya, mendingan tambah Pak subuhnya. Insya Allah subuh semuanya gitu Pak. Alhamdulillah. Terkadang ya. Kalau sudah isya, subuh, zuhur, maghrib, isya, subuh, tambah zuhurnya. Kalau sudah maghrib, isya, subuh, zuhur, tambah asarnya. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu aswa'a min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini kok lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini kok sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini kok lebih jelek daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pertama Bapak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara kebaikan yang harus senantiasa kita upayakan, istiqomahkan adalah kebaikan kita untuk anak-anak kita. Hari ini Bapak Rudi Maryadi, mohon maaf, Rudi Marianto, Bapak Rudi menghitankan cucunya yang pertama nih Pak. Ini adalah wujud kebaikan untuk anak-anaknya, untuk keturunannya, untuk cucu-cucunya. Salah satu keinginan, cita-cita, harapan, doa dari setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya sukses dunia akhirat. Betul Bapak nggih? Betul nggih? Insya Allah ini semuanya sudah punya putra semua nggih? Pasti semuanya ingin mendapatkan, ingin melihat anaknya, cucunya sukses dunia akhirat. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya, cucunya tidak sukses dunia akhirat. Bahkan seandainya Bapak keinginan ini kita sampaikan kepada makhluk Allah yang lain, hewan pun, ketika mereka ditanya, seandainya kita bisa mendengar, mereka semua akan mengatakan, iya, kami ingin mempunyai anak yang baik, anak yang soleh solihah. Oleh karena itu Bapak, kita dianjurkan oleh Allah, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk setiap waktu, setiap saat meminta kepada Allah putra putri yang baik, putra putri yang soleh, dengan doa yang sering kita ucapkan, sering kita hafal, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli. Itu artinya apa Ustaz? Ya Allah, berilah kami, berilah aku. Nah Bapak yang bisa jawab boleh pulang, tidak usah kembali. Kalau berkatmu, Rabbi habli minas sholihin, artinya ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Untuk menjadikan anak yang baik, yang berbakti, permata hati, ini tidak mudah Bapak. Butuh proses yang panjang, butuh waktu yang sangat-sangat panjang. Mohon maaf Ustaz, dulu ketika panjenengan pertama kali mencari pasangan istri tercinta, saya yakin banyak sekali hambatan-hambatan, banyak sekali pilihan-pilihan. Kalau orang Jawa ada 3, bibit, bebet, sama bobot. Bibit, bebet, sama bobot. Bibit, bebet, sama bobot Bapak, ini terangkum dalam sabda Rasulullah, tungkahul mar'a li arba, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, walidiniha. Wanita dinikah atas 4 hal. Yang pertama cantiknya, yang kedua hartanya, yang ketiga nasabnya, yang keempat adalah agamanya Pak. Jadi ada 4 wanita yang ideal, yang sebenarnya dulu itu harus kita cari Pak. Pertanyaannya sekarang, kira-kira ada enggak orang Pandeman yang mempunyai 4 kriteria wanita ini Pak? Ada betul? Oh, 4 hal Pak. Gimana ya? Rasulullah melarang kita untuk menikah karena cantiknya. Kenapa? Karena cantik itu nanti akan hilang dengan bertambahnya usia. Rasulullah melarang kita menikah karena hartanya. Kenapa? Karena harta itu akan habis dengan sendirinya. Rasulullah melarang kita karena nasabnya. Kenapa? Karena nasab itu tidak bisa menyelamatkan kita nanti di hari perhitungan. Tapi Rasulullah
menyarankan kita, memerintahkan kita untuk memilih agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Nikahilah wanita karena agamanya, maka engkau akan selamat. Setelah itu Bapak panjenengan mengikrarkan janji suci nggih, di hadapan istri panjenengan, di hadapan walinya dengan sangat tegas, angkah tuka wa zawwajtuka. Dulu pakai bahasa Arab apa bahasa Jerman? Bahasa Arab ya. Angkah tuka wa zawwajtuka fulana binti fulan bi mahri alatis shalah alan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri al madkur halan. Maka sejak saat itu panjenengan punya tanggung jawab yang sangat-sangat berat. Apa itu? Istri panjenengan. Panjenengan saat itu punya tanggung jawab yang luar biasa beratnya. Apa itu? Kebaikan dan keburukan istri panjenengan. Kemudian setelah panjenengan mengikrarkan janji suci, pada malam harinya panjenengan harus mengarungi malam yang sangat nikmat, atau al-laila al-ula, malam pertama. Maka saat itu Allah tidak membiarkan jenengan, Allah tidak membiarkan jenengan seperti hewan, tapi Allah memerintahkan kita ketika kita mau berhubungan suami istri, kita berdoa kepada Allah. Doanya apa Pak? Masih ingat? Allahumma barik lana Allahumma ahli sahih gitu. Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah dari setan apa yang engkau rezekikan kepada kami. Setelah mengarungi malam pertama Bapak, ternyata panjenengan didiagnosa oleh bidan punya anak, punya momongan, punya anak. Maka kemudian panjenengan ikhtiar dalam rangka untuk mewujudkan anak yang soleh. Kalau di sini ada istilah ngaping koloni Pak G, tingkepan G Pak. Itu berapa hari Pak? Oh, 4 bulan. 4 bulan G. 7 bulan. 40 hari. 40 hari. Jadi 40 hari yang pertama berupa sperma, 40 hari yang kedua berupa darah segempal darah, 40 hari ketiga berupa daging segempal. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, inna ahadakum yujma'u fi khalqi batnihi 40 yauman 'alaqatan. Sesungguhnya kalian itu diproses penciptaannya dalam rahim ibunya, ibu panjenengan itu 40 hari nutfah sperma Pak nggih. Summa yakunu alaqatan misla dzalika. Kemudian 40 hari darah segumpal atau segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Berarti 40 hari ditambah 40 hari ditambah 40 hari, jumlahnya berapa Pak? 12 Pak. 120 hari. Lah ketika janin ini usianya 120 hari, fayun salu ilaihi al malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bikatsbi arba'atin, bikatsbi rizqihi, bikatbi ajalihi, bikatbi amalihi was sa'idin aw saqiyin. Setelah 120 hari Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk menyiapkan ruh di janin itu. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Yang pertama ajalnya, yang kedua amalnya, yang ketiga adalah rizkinya, yang keempat adalah kebahagiaan dia bahagia apa tidak ketika di dunia. Ketika anak kita lahir Bapak, oe, maka yang pertama kali kita lakukan apa Pak? Apa? Selawatan apa dangdutan? Adzan nggih? Kenapa Pak harus diadzani Pak? Ayo, yang bisa jawab boleh pulang, nggak usah kembali. Kenapa Pak? Belum mendengar. Supaya pertama kali yang didengar oleh anak-anak kita adalah kalimat tauhid. Ini penting Pak. Kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awwalu ma yusma' kalimatut tauhid atau awwalu ma yusma' al-adzan. Supaya pertama kali anak yang didengar oleh anak yang baru lahir itu adalah kalimat tauhid atau adzan. Kemudian dilanjutkan dengan apa biasanya?
iqomah. Setelah itu kemudian anak kita tumbuh dewasa, kemudian kita memperhatikan pendidikannya, kita masukkan ke lembaga pendidikan yang baik, yang Islam, kemudian kita juga menjalankan syariat, diantaranya adalah khitan. Prosesnya panjang, tidak hanya butuh waktu, tidak hanya butuh materi, tapi juga tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harapan kita untuk menjadikan anak kita ini anak yang baik, anak bermata hati, ternyata prosesnya juga panjang, Pak. Terkadang apa yang kita inginkan, kita sudah ikhtiar, pertama cari jodoh untuk ibunya, kemudian malam pertamanya kita berdoa, kemudian tingkepannya kita berdoa, kemudian kita taruh di lembaga-lembaga pendidikan. Tapi ternyata harapan kita untuk menjadikan anak ini anak yang baik itu bertepuk sebelah tangan, Pak. Tapi jenengan tidak usah khawatir. Kenapa, Bapak? Karena sebagaimana Allah memberikan gambaran keluarga di Al-Quran, Allah juga memberikan gambaran anak di Al-Quran, yang anak itu pasti ada dalam diri putra putri panjenengan salah satunya. Setidaknya ada 4 gambaran yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, Pak, anak itu adalah perhiasan kedua orang tuanya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 64, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Namanya perhiasan, Bapak, namanya perhiasan ibu, itu biasanya diapakan, Pak? Dirawat. Apalagi? Diketok-ketoknya mboten? Punya rumah bagus diketok-ketoknya enggak? Punya mobil bagus diketok-ketok mboten? Punya sarung bagus diketok-ketok enggak? Biasanya dirawat, nggih. Dirawat dengan sangat, Pak. Dan yang kedua adalah biasanya diperlihatkan, namanya perhiasan. Tapi terkadang kita ini kebablasan, Bapak. Saking nemennya anak itu kita rawat, kita eman-eman, terkadang kita ini kebablasan. Apa itu? Contoh yang sering terjadi, bila anak kita bermasalah di sekolah, yang disalahkan siapa, Pak? Gurunya. Bila anak kita bermasalah dengan ustadz-ustadzanya, yang disalahkan siapa, Pak? Ustadz-ustadzanya. Ini betul nggih? Ini yang pengalaman jadi ustadz-ustadzah, Pak. Padahal Pak, ustadz, guru itu lebih tahu permasalahan yang ada di sekolah, Pak. Panjenengan oke, di rumah lebih tahu, tapi ketika kita sudah di lembaga pendidikan, ketika kita ada di TPQ di sekolah, maka yang lebih tahu itu adalah ustadz-ustadzanya. Itu karena saking kebangetan kita kepada anak-anak kita. Yang kedua, diketok-ketok no. Kita sering mendengar tetangga kita bilang seperti ini, walaupun atau kemarin itu loh, anak saya juara 1 lomba taekwondo. Pernah, Pak, dengar seperti itu? Anak saya itu loh kemarin juara 1 lomba pencak silat. Ada, Pak? Anak saya itu loh kemarin hafal Al-Quran 40 juz. Ada, Pak? Jadi diperlihatkan, Pak, diketok-ketok. Kenapa? Karena ini tipe anak yang pertama, anak itu adalah perhiasan kedua orang tuanya. Sama dengan ibu-ibu, biasanya kalau halal bihalal, seluruh perhiasan dipakai apa enggak? Dipakai mulai dari cincinnya, gelangnya, kalungnya, anting-antingnya, bahkan semua yang ada di rumah itu dipakai semuanya. Itu dalam rangka apa, Pak? Diperlihatkan. Tapi ketika panjenengan menjumpai orang tua seperti ini, jangan dipaido, Pak, ya. Kenapa? Karena itu dia mempunyai anak tipe yang pertama, anak itu adalah perhiasan kedua orang tuanya. Yang kedua, Bapak, anak itu adalah ujian bagi kedua orang tuanya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14, insyaallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian bagi kalian, dan Allah baginya adalah pahala yang besar. Bapak, saya yakin ketika panjenengan mengarungi bahtera rumah tangga, pasti ingin mempunyai anak yang normal, betul, Pak? Anak yang seperti anak pada umumnya, anak yang sehat, anak yang kuat. Tapi terkadang kita, Bapak, diberikan oleh Allah, dikaruniai oleh Allah anak yang, mohon maaf, ABK, anak berkebutuhan khusus.
Ada yang tidak punya mata, ada yang tidak punya telinga, ada yang tidak punya kaki, bahkan di usianya yang sudah besar dia masih belum bisa berjalan. Ada yang sakit epilepsi, ada yang sakit Down syndrome, ada yang sakit dan lain sebagainya, Pak. Maka di saat itu Bapak, jenengan jangan berkecil hati. Ini sebenarnya adalah momen jenengan untuk mencari pahala. Dengan cara apa? Bersabar. Dengan cara apa, Pak? Bersabar, Pak. Ketika panjenengan kondisi seperti itu diberikan anak seperti itu, Pak, maka tiada yang bisa kita lakukan, tiada yang bisa kita lakukan oleh ayah dan ibunya kecuali bersabar. Ketika kita bersabar, wallahu indahu ajrun adim, sesungguhnya Allah baginya adalah pahala yang besar. Yang ketiga, ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 15 insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Hati-hati Bapak, menjadi musuh kedua orang tuanya. Namanya musuh, tiap hari ketemu, berarti apa Pak? Satu hilang, gontok-gontokan, ada Pak seperti itu, ada Pak. Dan ini pasti ada di antara kita yang punya anak seperti ini, Pak. Maka ketika kita punya anak seperti ini, maka yang harus diperhatikan adalah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah memang ujian dari Allah, yang kedua adalah itu adalah salah dalam pendidikan. Kita bisa melihat Bapak, anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an, beriman apa enggak Pak? Boten Pak. Bahkan ketika terjadi bah yang luar biasa, banjir yang luar biasa, Nabi Nuh berkata kepada putranya Kan'an, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama aku, naiklah bersama aku di kapal ini. Ya bunayya irkam ma'ana, naiklah bersama aku. Tapi apa jawabnya? Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Tidak wahai ayahku, tapi aku menuju ke gunung yang besar itu. Maka ketika aku ke sana, dia akan bisa menyelamatkan aku. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, la asimal yawm illa man rahimah rabbi. Pada hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara panjenengan tidak membelikan HP anak, panjenengan dipukul sama anak. Pernah Pak? Dipukul. Gara-gara tidak dibelikan sepeda motor, anak menendang ibunya. Ada Pak? Gara-gara tidak dibelikan handphone, gadget, anak berani membentak ayah dan ibunya. Ada Pak? Bahkan gara-gara warisan Pak, anak berani membunuh ibu atau bapaknya. Ini adalah tipe yang ketiga. Anak itu adalah musuh bagi kedua orang tuanya. Yang keempat Pak, anak itu adalah permata hati kedua orang tuanya. Ini semua tentu kita berharap. Bahkan hari ini Abah Rudi dalam rangka itu ingin menjadikan Mas Hatta ini menjadi anak yang soleh-solehah. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kami istri dan keturunan permata hati, dan jadikanlah kami imam orang-orang yang bertakwa. Semuanya pasti ingin mempunyai anak permata hati. Orang tua yang diberikan oleh Allah anak permata hati, Bapak Ibu, ini nanti oleh Allah diberikan setidaknya 3 keistimewaan. Keistimewaan pertama akan kita nikmati ketika di dunia. Keistimewaan kedua akan kita nikmati ketika di alam barzakh. Keistimewaan ketiga akan kita nikmati nanti ketika di akhirat. Keistimewaan pertama Bapak, ketika kita mempunyai anak yang baik, anak yang berbakti, ini nanti Allah di dunia, Allah akan menjauhkan salah satu sifat yang itu paling dibenci oleh Allah, yaitu orang tua yang raqub. Orang tua yang raqub. Apa itu orang tua yang raqub? Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, atadruna manir raqub? Wahai sahabat, tahukah kalian siapa itu orang tua yang raqub? Sahabat kemudian menjawab, alladzi la yuladu lahu ya Rasulullah. Raqub itu ya Rasulullah adalah orang tua yang tidak punya anak alias mandul. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabat,
laisa dzaka birraqub walakinnahu ar-rajul lam yuqaddim min waladi syai'an. Wahai sahabat, yang dimaksud orang tua yang raqub, orang tua yang mandul itu bukan orang tua yang tidak punya anak, tetapi orang tua yang mandul itu adalah orang tua yang diberikan oleh Allah anak, tetapi anaknya itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada agamanya, tidak bisa memberikan sama sekali manfaat kepada Islam. Coba panjenengan gerayai piyambak putra putri panjenengan hari ini ada di mana, Pak? Tidur nggih? Hari ini sedang main apa, Pak? HP. Ketika terdengar suara adzan di musala tercinta kini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang apa enggak, Pak? Coba kita gerayai piyambak, Pak. Pun, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, orang tua yang punya anak yang baik, yang berbakti, permata hati, ini nanti akan jenengan nikmati ketika di alam barzakh. Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'ula. Ketika manusia meninggal, ketika kita semua meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh, anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ingat Bapak, kenapa hadis ini, rahasianya hadis ini di Rasulullah mengatakan waladin soleh. Kenapa Rasul tidak mengatakan waladin yad'ulah, anak yang berdoa kepada Allah? Kenapa Bapak? Kenapa ada sifat soleh di sini? Kenapa? Karena tidak semua anak-anak kita yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, doanya diijabahi oleh Allah, doanya diterima oleh Allah. Kenapa Bapak? Karena banyak anak-anak kita yang bermaksiat kepada Allah, banyak anak-anak kita yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga ketika dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, doanya tidak diijabahi oleh Allah. Maksiat itu menghalangi doa kita tembus ke langit, tembus kepada Allah, sama dengan mendung menghalangi sinar matahari tembus ke bumi, Pak. Makanya Bapak, ketika panjenengan punya anak yang sudah tumbuh dewasa, khususnya putri panjenengan yang sudah beranjak remaja, perhatikan pergaulannya, perhatikan teman-temannya, perhatikan auratnya, Pak. Kenapa seperti ini, Pak? Kalau ini kita biarkan dia keluar seenaknya dengan pergaulan dan sebagainya, auratnya terbuka dan sebagainya, saya ini takut, Pak. Kita ini termasuk orang tua yang disabdakan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannata ad-dayus, la yadkhulul jannata ad-dayus, tidak akan masuk surga ad-dayus, tidak akan masuk surga ad-dayus. Kemudian sahabat bertanya, wa ad-dayus ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, alladzi yuqirru su'a ala ahlihi, tidak akan masuk surga ad-dayus. Sahabat bertanya, siapa itu dayus ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzi yuqirru su'a ala ahlihi, orang tua yang membiarkan kemaksiatan ada di keluarganya, orang tua yang membiarkan keburukan ada di keluarganya. Pun yang terakhir, Pak, keistimewaan kalau kita punya anak permata hati nanti di akhirat. Anak-anak kita ini, Pak, yang permata hati, yang baik, yang soleh ini, Pak, ini nanti di akhirat hisabnya ringan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu surat apa, Ustaz? Surat apa itu? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Surat apa, Ustaz? Surat Quran. Oh, surat Quran. Padahal dia baru kita baca ya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, Pak. Ada 3 kondisi nanti kita tidak ingat siapa-siapa. Ayah tidak ingat ibu, ibu tidak ingat ayah, suami tidak ingat istri, istri tidak ingat suami, suami tidak ingat anak, istri tidak ingat anak. Fi salasi mawatin la yaqulu ahadun ahada fi salasi mawatin. Ada 3 kondisi nanti kita tidak ingat siapa-siapa. Yang pertama, indas sirat, ketika kita melewati siratal mustaqim. Yang kedua, indah hisab, ketika kita dihisab oleh Allah. Yang ketiga adalah indah wad'il kitab, ketika kita menerima buku catatan amal. 3 kondisi ini kita tidak akan ingat siapa-siapa, Pak. Lah anak-anak kita yang baik, permata hati, kebanggaan kedua orang tuanya, ini di 3 kondisi dimudahkan, Pak. Maka saat itu dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, Allah kemudian memerintahkan anak-anak kita masuk ke surga. Wahai anak-anak soleh, udkhulul jannah, wahai anak-anak soleh, masuklah engkau ke surga. Akhirnya anak-anak kita ini kemudian berbondong-bondong, Pak, ke surga.
berbondong-bondong ke surga dengan yang gembira. Maka ketika dia sampai di pintu surga, dalam satu riwayat, maka orang pertama kali yang dicari adalah kedua orang tuanya, adalah panjenengan selaku ayahnya, adalah panjenengan selaku ibunya. Ketika dia melihat ke pintu surga, kok tidak ada jenengan Pak? Akhirnya mereka berderet di pintu surga, mereka menunggu Pak. Kemudian Allah mengatakan lagi, wahai anak-anak soleh, masuklah ke surga, nak tinggal masuk saja. Kemudian mereka dengan tegas Pak, dengan serempak, dengan rasa yang antara takut dan gimana gitu Pak, mengatakan, ya Rabb, lan nadkhulal jannah, wah ya Allah, kami lan nadkhulal jannah hatta ya'tiyana abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak akan masuk surga sampai datang kepada kami ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Bapak Ibu panjenengan yang masih di belakang Pak, masih dihisab oleh Allah lewat Shiratal Mustaqim, menunggu buku catatan amal gara-gara putra panjenengan yang baik, yang solehah, yang soleh ini Pak, kemudian panjenengan dimudahkan oleh Allah, sirat lancar, buku catatan amal bagus, menerima dengan tangan kanan, kemudian panjenengan dipertemukan dengan putra putri panjenengan, kemudian panjenengan semua masuk surga bersama-sama. Allahu Akbar. Yang terakhir Pak, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita usia ya Pak, manfaatkan betul usia itu. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita tidak tahu Pak ya. Jadi manfaatkan betul Pak. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'mina afdal? Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling baik? Rasulullah kemudian menjawab, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling baik adalah orang mukmin yang paling baik budi pekertinya. Kemudian dia sahabat itu tanya lagi, ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Ingat, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Rasulullah kemudian menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang banyak mengingat kematian, dan orang yang paling baik mempersiapkan kematian, kehidupan setelah kematian itu. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.